Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danda, kelas 22 3C, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi dan analisis sumber daya manusia. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu apa itu pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, bagaimana strategis manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga, bagaimana itu analisis pekerjaan manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Untuk mendefinisikan manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan MSDM, perlu pemahaman pada 2 fungsi, yaitu fungsi-fungsi manajerial dan operasional. Perlu diketahui kembali bahwa fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pergerakan dan pengawasan, dan fungsi operasional. Berdasarkan sumber daya yang ada pada organisasi, maka manajemen dapat digolongkan ke dalam manajemen sumber daya manusia, keuangan, produksi, dan pemasaran. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia melalui aktivitas-aktivitas organisasi dan fungsi-fungsi operasionalnya. Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pergerakan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, strategi sumber daya manusia. Strategi adalah rencana jangka panjang perusahaan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal dan kesempatan dan ancaman eksternal dalam mempertahankan keuntungan kompetitif. Strategi sumber daya manusia berkaitan dengan misi, visi, strategi perusahaan, sebagai strategi bisnis unik, dan juga strategi fungsional. Strategi SDM berkaitan antara lain dengan pembentukan suatu budaya perusahaan yang tepat, perencanaan SDM, mengaudit SDM baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, serta mencakup pula aktivitas SDM seperti orientasi, pemeliharaan, pelatihan, pengembangan SDM, penilaian SDM, dan pengadaan SDM dari rekrutmen sampai seleksi. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, baik dalam bidang produksi maupun jasa, organisasi bisnis ataupun organisasi non-bisnis, agar pengelolaan dan perencanaan tenaga kerja sumber daya manusia tersebut menjadi efektif dan efisien. Maka tenaga kerja itu harus yang pertama itu dimanfaatkan secara efisien dalam lingkup operasional yang ada. Yang kedua, memiliki mutu kehidupan kerja yang baik dalam suasana yang saling terkait dan saling percaya. Peran strategis manajemen sumber daya manusia. Peran yang pertama itu adalah peran SDM dalam merumuskan dan melaksanakan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menjadikan customer value yang terbaik. Beberapa langkah yang harus dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi. Yang pertama, mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. Yang ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan atau sukses factors dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Yang keempat, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
Yang terakhir, yaitu memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam melaksanakan strategi perusahaan, manajemen sumber daya manusia juga dapat memainkan peran penting dalam eksekusi atau implementasi yang berhasil dari sebuah rencana strategi perusahaan. Analisis pekerjaan manajemen sumber daya manusia. Proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Artinya, penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis pekerjaannya, karena hasilnya akan digunakan untuk menentukan jenis data yang akan dikumpulkan dan teknik pengumpulan datanya. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang, artinya penganalisis harus mengumpulkan dan mengkualifikasikan data, meninjau informasi latar belakang seperti bagan organisasi, bagan proses, dan uraian pekerjaan. Yang ketiga, menyeleksi mewakil jabatan yang akan dianalisis, artinya penganalisis harus memilih beberapa mewakil jabatan untuk dianalisis. Hal ini perlu untuk menghemat biaya dan waktu jika banyak pekerjaan yang akan dianalisis. Yang keempat, pengumpulan informasi analisis pekerjaan, artinya penganalisis kemudian mengadakan analisis pekerjaan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat-syarat personel yang akan melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, artinya analisis pekerjaan menyediakan informasi tentang hakikat dan fungsi pekerjaan. Dan yang terakhir, memperhitungkan perkembangan perusahaan, artinya penganalisis harus juga memperhitungkan perkembangan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, apakah di kemudian hari diperlukan pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan penyederhanaan pekerjaan dalam perusahaan. Ya, itulah tadi yang saya dapat sampaikan. Jadi kesimpulan yang saya dapat simpulkan yaitu, jadi, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam fungsi perencanaan, yaitu analisis pekerjaan. Dengan menganalisis suatu pekerjaan, akan diketahui tugas-tugas apa yang akan dilakukan dalam pekerjaan itu, apa kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia yang akan menduduki posisi itu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.